Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mia Talita Rahma. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cilegon. Saat ini saya pengajar di SMP Negeri 5 Cilegon. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya ditemani oleh pengajar praktik saya yang cantik, Ibu Murianti. Ya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Mia. Bu sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Ya. Semoga lancar nanti Amin. paskanya ya. Siap. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Herlinda. Bagaimana Ibu Linda? Alhamdulillah baik Bu Mia. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita semua di sini dalam keadaan baik. Langsung saja di sini saya akan, sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi ya Bu ya. Kemudian melakukan observasi di tanggal 11 November di kelas 8D ya Bu ya. Di kelas 8D hari Senin. Jadi sudah melakukan 2 tahapan ini adalah tahapan terakhir kita, yaitu pasca supervisi akademik kita ya. Tujuan pembelajaran dilakukan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas dan untuk merefleksikan kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Linda. Gitu, langsung saja Ibu. Ya, baik, terima kasih. Nah, Ibu, saya mau nanya nih, bagaimana sih perasaan Bu Linda nih setelah melalui beberapa rangkaian, mulai dari praobservasi, kemudian observasi, dan saat ini pasca observasi. Bisa dijelaskan Bu perasaannya? Ya, baik, terima kasih Bu Mia, terima kasih juga Bu Murianti. Perasaannya saya tentu yang pertama bangga ya, artinya bahwa Bu Mia untuk memilih saya untuk dijadikan sebagai guru yang diobservasi itu luar biasa. Karena memang tentunya dengan kita belajar ditemani oleh rekan sejawat ini, berarti kan juga saya nanti akan mengadakan evaluasi apa yang harus nanti saya harus perbaiki begitu ke depannya. Ya, yang jelas senang, sangat senang karena memang dengan pembelajaran seperti ini kan berarti kita juga bertemu dengan anak-anak, kemudian juga anak-anak juga mungkin Bu Mia juga melihat gitu kan, kalau anak-anak iya ya gitu pembelajaran hubungan dengan rekan sejawat seperti ini gitu, dan anak-anak juga kalau ada guru. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, bagaimana sih perasaan Bu Linda setelah kita melakukan beberapa rangkaian kegiatan ya Bu ya, mulai dari praobservasi, kemudian kegiatan observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Nah, kira-kira perasaan Bu Linda seperti apa sih Bu, bisa dijelaskan? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Mia, Bu Murianti. Ini dengan sebagai rekan sejawat yang diobservasi bahkan suatu kebanggaan buat saya, dan tentu juga bahagia jelas bahwa dengan diobservasi ini berarti juga nanti saya akan terlihat mungkin buat evaluasi ke depannya bisa lebih baik dan bisa diperbaiki. Oke, siap. Berarti alhamdulillah bahagia ya Bu. Iya, bahagia, harus bahagia. Ya, gini Bu, sebenarnya saya mau ini menjelaskan hasil pengamatan saya aja sih Bu, gitu. Jadi aspek dan strategi pengembangan yang ingin Ibu terapkan ya di kelas itu ada 3 poin sebelum kita ngobrol. Yang pertama adalah mempersiapkan kondisi kelas dan peserta didik sesuai rencana pembelajaran. Kemudian menggunakan cerita inspiratif untuk memotivasi siswa. Kemudian yang ketiga, menerapkan kolaborasi dengan cara melakukan diskusi. Nah, di situ saya semuanya saya terlihat gitu ya Bu ya. Kemudian proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Linda juga menurut saya sudah runtun Bu, mulai dari absensi, doa, kemudian memberikan motivasi, kemudian menjelaskan materi sebelumnya, mengaitkan, itu juga udah saya lihat gitu ya Bu ya, sudah terlihat. Kemudian di akhir juga kegiatan diskusi juga sama siswa ya, antar siswa, 2 orang ya, yang sesuai sama kursinya itu ya Bu ya, itu juga sudah ada. Kemudian
evaluasi juga sudah dilakukan. Bu Linda memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, cuman secara random Beda, gitu, kan? siapa yang bisa mengangkat tangan. Nah, itu juga salah satunya bagian evaluasi. Kemudian ada refleksi juga ya Bu ya, Ibu lakukan refleksi juga kalau nggak salah di sticky note, pakai post-it, betul, pakai post-it, jadi anak-anak menggambarkan perasaan mereka dengan emoji gitu ya, kemudian ditempelkan. Itu menarik banget Bu menurut saya, karena anak-anak bisa mengekspresikan tuh apakah dia bahagia atau marah, iya marah atau itu gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya udah luar biasa. Nah, tapi ada beberapa hal juga nih Bu yang harus kita diskusikan gitu ya Bu ya. Yang pertama, adakah hal-hal yang menurut Bu Linda sudah baik dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Baik Bunda, untuk hal-hal yang sudah saya yang sudah baik, yaitu dengan anak dengan melakukan diskusi kelompok ya. Dengan diskusi kelompok berarti anak juga bisa saling tukar pendapat. Kemudian juga saya juga memberikan cerita inspiratif ya, untuk memberikan motivasi supaya anak bisa nyaman dan lebih semangat dalam belajar. Kemudian juga di samping cerita inspiratif juga ada ice breaking, supaya biar menggerakkan sedikit sambil olahraga ringan gitu mungkin, supaya anak juga biar lebih ceria gitu. Karena waktu yang dilaksanakan pada pagi hari, jadi mungkin masih mendukung lah untuk sedikit bergerak gitu dengan melaksanakan ice breaking. Kemudian juga saya memberikan juga ya motivasi lah, di antaranya dengan cerita